Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Kasana, nomor NIM 187207712 dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Kampus Universitas Pancasakti Bekasi. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis rasio keuangan dalam memperbaiki pertumbuhan laba yang disusun untuk memenuhi tugas ujian akhir semester ganjil pada mata kuliah Manajemen Keuangan yang diampu oleh Bapak dosen Bapak Karyadi, Magister Manajemen. Pengertian dan fungsi rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan teknis analisa di bidang manajemen keuangan. Analisis rasio keuangan dimanfaatkan sebagai alat ukur yang ada pada keuangan suatu perusahaan di masa periode tertentu. Financial ratio atau disebut juga rasio keuangan adalah alat analisa keuangan perusahaan dalam review hasil suatu perusahaan dengan panduan perbandingan data keuangan yang ada di dalam laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas. Sebenarnya pengertian rasio merupakan sebuah alat yang disebut pada arithmetical terms yang bisa berguna dalam menerangkan konektivitas antara dua jenis data keuangan. Jenis-jenis dari rasio keuangan itu ada 4, yaitu rasio rentabilitas atau probabilitas atau rasio profitabilitas. Kemudian yang kedua rasio likuiditas, ketiga rasio solvabilitas atau leverage ratio, yang keempat yaitu rasio aktivitas. Yang pertama, rasio rentabilitas atau probabilitas adalah rasio yang mewujudkan skill perusahaan dalam menciptakan laba pada periode tertentu, serta memberikan gambaran tentang tingkat efisiensi dan efektivitas manajemen perusahaan dalam melakukan kegiatan operasional. Rasio probabilitas atau profitabilitas juga disebut dengan rasio rentabilitas, di mana divisualisasikan kemampuan perusahaan dalam mencapai laba dengan jalan kemampuan, serta sumber yang ada yaitu kas, modal, karyawan perusahaan, penjualan, jumlah cabang perusahaan, dan sebagainya. Kedua, rasio likuiditas adalah kemampuan sebuah perusahaan membayar kewajiban finansial jangka pendek, merupakan analisis rasio keuangan bersifat likuiditas. Likuiditas tidak hanya tentang keadaan keuangan perusahaan saja, namun tentang keahliannya merubah aktiva lancar menjadi uang kas. Ketiga, rasio solvabilitas atau leverage ratio merupakan keahlian sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan dalam waktu jangka pendek serta jangka panjang jika terjadi likuidasi atau pembubaran perusahaan. Sedangkan jika perusahaan terjadi solvable, maka perusahaan tersebut memiliki aktiva atau kekayaan yang mencakup pembayaran semua hutang. Begitu sebaliknya, jika perusahaan tak mampu membayar hutangnya, artinya terjadi insolvable. 4. Rasio aktivitas adalah untuk mengukur kegunaan dari seluruh sumber daya yang ada, maka digunakan rasio aktivitas tersebut dengan analisa keuangan yang efektif. Perbandingan bertahap pada penjualan dan investasi dari jenis rasio yang dilibatkan pada aktiva keuangan. Selain itu, adanya persediaan aktiva tetap serta yang lain merupakan tolak ukur adanya rasio aktivitas ini. Manfaat dari rasio keuangan yaitu untuk mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode, untuk mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelum dengan tahun sekarang, untuk mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu, mengetahui laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri, mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan, baik modal sendiri maupun modal pinjaman. Nah, untuk meningkatkan tingkat pertumbuhan laba dalam suatu perusahaan, kita akan menggunakan rasio profitabilitas, di mana ada 4 perhitungan, yaitu rasio profit margin, rasio on investment ratio, return on equity ratio, rasio laba per lembar saham. Pertumbuhan laba. Laba secara operasional merupakan perbedaan antara pendapatan yang direalisasi yang timbul dari transaksi selama satu periode dengan biaya yang berkaitan dengan pendapatan tersebut. Pertumbuhan laba dihitung dengan cara mengurangkan laba periode sekarang dengan laba periode sebelumnya.
kemudian dibagi dengan laba pada periode sebelumnya. Kemudian analisis pertumbuhan laba menurut Cahyaningrum 2012 ada dua cara macam analisis untuk menentukan pertumbuhan laba, yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal. Satu analisis fundamental merupakan analisis yang berhubungan dengan kondisi keuangan perusahaan. Dengan analisis fundamental diharapkan calon investor akan mengetahui bagaimana operasional dari perusahaan yang nantinya akan menjadi milik investor. Apakah sehat atau tidak? Apakah menguntungkan atau tidak, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada analisis teknikal. Sering dipakai oleh investor dan biasanya data atau catatan pasar yang digunakan berupa grafik. Analisis ini berupaya untuk memprediksi pertumbuhan laba di masa yang akan datang dengan mengamati perubahan laba di masa lalu. Teknik ini mengabaikan hal-hal yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan. Berikut ini saya akan menganalisis laporan keuangan dari PT Indo Sumsel dengan menyiapkan atau menyampaikan laporan neraca komparatifnya pada tahun 2010 dan 2011. Kemudian diketahui total aktiva pada tahun 2010 total aktivanya adalah 4.200 dan total pasifanya 4.200, jadi balance. Kemudian di tahun 2011 total aktifanya sejumlah 4.000 dan di total pasifanya 4.000, jadi balance. Kemudian untuk laporan laba ruginya di tahun 2010 laba bersihnya adalah 1.296 dan di tahun 2011 laba bersihnya adalah 904. Profit margin on sales ratio atau margin laba atas penjualan merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. Cara mengukur rasio ini adalah dengan membandingkan laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih. Sering juga disebut rasio profit margin. Rumus rasio profit margin ada dua, yaitu yang pertama margin laba kotor, di mana profit margin sama dengan penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan dibagi sales. Margin laba kotor menunjukkan laba yang relatif terhadap perusahaan dengan cara penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan. Contoh, komponen laporan keuangan di tahun 2010 penjualannya adalah 5.950, di 2011 5.550, sedangkan harga pokok penjualan atau HPP-nya di tahun 2010 adalah 4.050 dan di tahun 2011 adalah 3.850. Untuk tahun 2010, profit marginnya sama dengan 5.950 dikurangi 4.050 dibagi 5,95 sama dengan 0,319 atau 32%. Untuk tahun 2011, profit margin sama dengan 5.550 dikurangi 3.850 dibagi 5.550 sama dengan 0,306 atau 31%. Keterangannya, jika rata-rata industri untuk profit margin adalah sebesar 30%, maka margin laba perusahaan tahun 2010 dan 2011 dalam keadaan baik karena berada di atas rata-rata industri. Kemudian untuk rumus kedua yaitu margin laba bersih, net profit margin sama dengan earning after interest and tax atau EBIT dibagi sales. Margin laba bersih merupakan ukuran keuntungan dengan membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak dibandingkan dengan penjualan. Rasio ini menunjukkan pendapatan bersih perusahaan atas penjualan. Contoh, komponen laporan keuangan pada penjualan atau sales di tahun 2010 adalah 5.950, di tahun 2011 adalah 5.550. Kemudian di earning after and interest tax atau EBIT di tahun 2010 adalah 1.296 dan di tahun 2011 adalah 904. Untuk tahun 2010, net profit margin sama dengan 1.296 dibagi 5.950 sama dengan 0,2178 atau 21,8%. Untuk tahun 2011, net profit marginnya sama dengan 904 dibagi 5.550 sama dengan 0,1628 atau 16,3%. Untuk penjelasannya
adalah jika rata-rata industri untuk net profit margin adalah 20%, margin laba perusahaan tahun 2010 adalah 21,8% dalam keadaan baik karena berada di atas rata-rata industri. Namun untuk tahun 2011 dengan margin laba hanya sebesar 16,3%, menunjukkan keadaan kurang baik karena berada di bawah rata-rata industri. Ini artinya harga barang-barang perusahaan relatif rendah atau biayanya relatif tinggi atau dua-duanya. Kemudian untuk dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa margin laba kotor tidak mengalami perubahan. Berarti sedangkan margin laba bersih turun drastis. Hal ini menunjukkan kemungkinan meningkatnya biaya tidak langsung yang relatif tinggi terhadap penjualan atau jika karena beban pajak yang juga tinggi pada periode tersebut. Rasio hasil pengembalian investasi atau return on investment merupakan rasio yang menunjukkan hasil return atas jumlah aset yang digunakan dalam perusahaan. ROI juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. Rumus return on investment atau ROI sama dengan earning after interest and tax dibagi total aset. Diketahui laba sesudah bunga dan pajak tahun 2010 adalah 1.296, dengan di tahun 2011 adalah 904, maka total aktifanya adalah 4.200 di tahun 2010 dan 2011 adalah 4.000. Kemudian di tahun 2000 mencari return on investment adalah 1.296 dibagi 4.200 sama dengan 0,3018 atau 31%. Kemudian di tahun 2011 return on investment sama dengan 904 dibagi 4.000 sama dengan 0,226 atau 23%. Penjelasan perhitungan ROI tahun 2010 menunjukkan bahwa tingkat pengambilan investasi yang diperoleh sebesar 31%. Kemudian tahun 2011 ROI mengalami penurunan menjadi 23%. Artinya hasil pengembangan investasi berkurang sebesar 8% dan ini menunjukkan ketidakmampuan manajemen untuk memperoleh return on investment. Penjelasannya yaitu jika rata-rata industri untuk return on investment adalah 30%, berarti margin laba perusahaan untuk tahun 2010 cukup baik, kecuali tahun 2011 sebesar 30% masih berada di bawah rata-rata industri. Rendahnya rasio margin ini dikarenakan rendahnya rasio perputaran aktiva atau aset. Kemudian hasil pengembalian investasi ROI dengan pendekatan 2 point dapat diketahui. Perputaran total aset per aktivanya di tahun 2010 adalah 1.416 kali, sedangkan di tahun 2011 adalah 1.387 kali. Hasil yang diperoleh adalah di tahun 2010 ROI sama dengan margin laba bersih dikali perputaran total aktiva, di mana 30,8% sama dengan 21,78% dikali 1.416. Kemudian di tahun 2011 ROI sama dengan margin laba bersih kali perputaran total aktiva, di mana 22,6% sama dengan 16,28% dikali 1.387. Hasilnya yang telah dibulatkan. Hasil pengembalian ekuitas atau return on equity atau ROE adalah rentabilitas modal sendiri adalah rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini semakin baik, artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat, demikian pula sebaliknya. Kemudian rumusnya adalah earning after interest and tax dibagi equity. Kemudian diketahui total equity-nya di tahun 2010 sama dengan 2.250, di tahun 2011 adalah 2.100. Kemudian untuk return on equity tahun 2010 sama dengan 1.296 dibagi 2.250 sama dengan 57,6 atau 58%. Di tahun 2010 return on equity sama dengan 904 dibagi 2.100 sama dengan 43%. Penjelasannya, perhitungan ROE tahun 2010 menunjukkan tingkat pengembalian investasi yang diperoleh sebesar 58%. Lalu tahun 2011 tingkat pengembalian investasi turun menjadi 43%. Artinya hasil pengembalian investasi turun sebesar 15%. Hal ini menunjukkan ketidakmampuan manajemen untuk memperoleh ROE seiring dengan menurunnya ROI. Hasil pengembalian ekuitas atau ROE dengan
juga bisa menggunakan pendekatan 2 point. Hasil yang akan diperoleh sama dengan rumus di atas, yaitu margin laba bersih dikali perputaran total aktiva dikali pengganda ekuitas. Contoh, untuk total aktiva atau ekuitasnya adalah 1886 kali, sedangkan di tahun 2011 adalah 1904 kali. Hasil yang diperoleh tahun 2010 ROE sama dengan margin laba bersih dikali perputaran total aktiva dikali pengganda ekuitas, dimana 57,6% sama dengan 21,78% dikali 1416 dikali 1866. Sedangkan di tahun 2011 ROE sama dengan 43% sama dengan 16,28% dikali 1387 dikali 1904. Catatan di atas itu telah dibulatkan hasilnya. Laba per lembar saham atau disebut rasio nilai buku merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Rasio yang rendah artinya manajemen belum berhasil memuaskan pemegang saham, sebaliknya rasio yang tinggi menunjukkan kesejahteraan pemegang saham meningkat atau tingkat pengembaliannya tinggi. Nah, keuntungan bagi pemegang saham adalah jumlah keuntungan setelah dipotong pajak. Keuntungan bagi pemegang saham biasa adalah jumlah keuntungan dikurangi pajak, dividen, dan dikurangi hak-hak lain pemegang saham prioritas. Kemudian rumus earning per share of common stock sama dengan laba saham biasa dibagi saham biasa yang beredar. Contohnya, jumlah saham yang biasa yang beredar di tahun 2010 adalah 1.600, di tahun 2011 sama dengan 1.600. Penjelasannya, dari hasil perhitungan di atas terlihat bahwa kesejahteraan pemegang saham menurun sehubungan dengan menurunnya laba per lembar saham yang dihasilkan oleh perusahaan. Penurunan cukup besar, yakni 255 per lembar saham. Kemudian laba per lembar saham di tahun 2010 sama dengan 1.296.000 dibagi 1.600 sama dengan 810. Kemudian laba per lembar saham di tahun 2011 sama dengan 904.000 dibagi 1.600 sama dengan 565. Dengan hasil pengukurannya bisa dilihat sebagai berikut. Hasil pengukuran jenis rasio yang pertama, net profit marginnya di tahun 2010 21,78%, di tahun 2011 16,28%. Untuk rasio return on investment di tahun 2010 31%, di tahun 2011 sama dengan 23%. Return on equity 57,60% di tahun 2010, sedangkan di tahun 2011 43%. Kemudian untuk rasio terakhir yaitu earning per share of common stock di tahun 2010 adalah 810 dan di tahun 2011 adalah 565. Oke, cukup sekian presentasi saya mengenai analisis rasio keuangan dalam meningkatkan pertumbuhan laba dalam mata kuliah manajemen keuangan untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester ganjil ini. Jika masih banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Atas perhatiannya dan waktunya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.